Ya, terima kasih. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa kita diminta mengevaluasi secara total, secara komprehensif dari semua direksi dan anak-anak perusahaan yang berada di BUMN untuk memastikan bahwa mereka mempunyai satu pemahaman, satu visi dan misi dengan Danantara dan BUMN lainnya, sehingga evaluasi ini tentu kita lakukan tidak hanya dengan Danantara sendiri, tapi tentunya kami juga akan mengevaluasi bekerjasama dengan advisors, kemudian dengan dalam maupun luar negeri untuk memastikan dalam rangka meningkatkan baik dari segi kompetensi, meningkatkan dari segi kepatutan dan juga komitmen serta karakter. Jadi itu yang akan kita evaluasi karena harapannya tadi Bapak Presiden juga menyampaikan target-target untuk return-nya harus meningkat cukup signifikan, tetapi tentunya dengan tetap mengutamakan good governance, tata kelola perusahaan yang baik dan benar, tadi akuntabilitas, transparansi dan juga sustainability. Jadi itu yang akan kita lakukan karena memang bisa Bapak Presiden bahwa hal-hal yang kurang patut yang tidak terpuji di masa lampau tidak ada lagi dan harus dipilih benar-benar orang yang profesional, orang yang bersih. Bapak Presiden tekankan berkali-kali orang yang bersih, mempunyai track record yang jelas dan kalau itu sudah dilakukan dan tidak ada juga tanpa membedakan tadi sudah disampaikan Bapak Presiden ini dari mana, yang penting kompetensinya jelas dan hatinya bersih dan mempunyai komitmen yang jelas terhadap ekonomi dan juga terhadap pertumbuhan ekonomi rakyat ke depannya. Pak Rosa, Pak Presiden bilang ada yang dimarahi, Pak, itu berdasarkan apa, Pak, laporan keuangan kah atau berdasarkan dimarahi Presiden tadi? Ya sebetulnya disampaikan oleh Bapak Presiden tadi sudah sampaikan juga bahwa tidak boleh ada korupsi lagi, tidak boleh, pokoknya kita Bapak Presiden itu tidak ada toleransi sama sekali. Tidak. Apa? 44 perusahaan BUMN yang jadi itu ada anak, cucu, cicit, di bawahnya cicit lagi. Jadi kalau total itu ada 844 perusahaan dan itu sudah resmi berada di kepemilikan Danantara sejak 21 Maret yang lalu ya. Jadi kami bisa melakukan konsolidasi dan kami sudah lakukan secara bertahap bersama terhadap yang besar-besar yang punya dampak besar terhadap perekonomian, Pak. Satu pertanyaan terakhir ya. Pak Prabowo menyatakan ada target 1 triliun aset, boleh dijelaskan timeline-nya itu apa ya Pak maksudnya? Ya itu yang pertama kan memang kalau kita lihat asetnya yang aset dari BUMN ini kan sebenarnya $900 miliar, yang banyak disampaikan sebenarnya sudah lebih dari 900 miliar dolar, itu udah $982 miliar pada saat bersama. Nah kemudian disampaikan juga akan dimasukkan aset lain, dan itu adalah yang kita ada di sini GBK yang ada di Menseknek, yang nilainya di value 8 tahun yang lalu itu nilainya $25 miliar. Nah jadi GBK dan seluruh lokasi yang ada di sini pesan beliau akan dimasukkan ke dalam Danantara dan dilakukan perencanaan yang matang agar ini menjadi aset yang produktif, aset yang bisa menghasilkan baik dari return of asset, return on investment sesuai dengan parameter atau kriteria benchmarking dengan yang lainnya. Jadi ini semua akan yang tadinya berada dalam Seknek akan berada di bawah Danantara, itu maksudnya. Itu yang maksudnya. Terima kasih. Iya, betul. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, oke. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, Pak.